Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Apa kabar ya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau janjikan kemarin hari ini, malam ini ya, kita akan berbagi tentang kisah nyata. Bagaimana perjuangan seorang wanita yang didiagnosa kanker stadium 4 metastase ke liver dan ginjal. Dan sekarang kondisinya terpulihkan. Oke, di sini saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Mike, saya background saya perawat gitu. Dan saya stay di Balikpapan. Nah, malam ini saya tidak sendiri. Jadi saya akan didampingi dengan teman saya. Beliau juga praktisi kesehatan. Namanya Bapak Sutanto. Cuman saya panggil akrabnya Bro Aliong. Kita panggil dulu ya, biar acaranya lebih seru ya. Oke, selamat malam Bro Aliong. Ya, malam Mbak Mike, Sis Mike, saya manggilnya gimana ya? Terserah aja ya. Ya, sembarang aja deh pokoknya. Ya. Baik, alhamdulillah baik. Ya. Iya, lama nggak ketemu karena kondisi seperti sekarang ini ya. Apalagi Balikpapan ini sekarang kondisinya luar biasa banget dahsyat. Tapi malam ini kita tidak membahas itu loh ya. Oke. Tapi ini lama nggak ketemu Mbak, agak seger nih ya. Alhamdulillah, Bro Aliang juga begitu loh. Jadi semakin semangat saja saya malam ini buat sharing gitu loh. Oke. Penting semuanya sehat semua, oke? Amin, amin, amin. Oke. Sesuai janji kita kemarin ya, Bro Aliang, kita kan malam ini ya mengangkat kisah nyata ya dari perjalanan seorang wanita yang luar biasa didiagnosa kanker endometrium stadium 4 metastase ke liver dan ginjal. Tapi sebelum kita panggil beliau, ini kita ngobrol dulu nih tentang masalah kanker nih. Saya kan kemarin ada baca nih ya menurut data WHO, kanker itu ini loh, benar-benar pasien kanker ini di seluruh dunia itu meningkat secara signifikan. Jadi datanya itu sekitar 18 juta kasus kanker baru dan 9 juta diantaranya itu meninggal loh. Dan prediksinya, dan WHO itu memprediksi bahwa kanker itu kedepannya bisa menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia loh. Aduh, saya sampai merinding banget loh kalau baca seperti ini loh. Iya sih. Jadi menurut Bro Aliang ini bagaimana kalau kasus ini ya, yang kisah nyata ini, kalau kita angkat malam ini benar-benar bagus nggak? Penting banget nggak? Ini kalau menurut saya ini penting, super penting sebenarnya. Karena akhir-akhir ini kan kita lihat peningkatannya itu ya tadi data statistik itu udah benar banget. Meningkatnya itu kan luar biasa. Signifikan kita bandingkan zaman dulu pada saat ibu orang tua kita, kakek nenek kita, itu kan kanker tergolong sedikit banget ya. Tapi kok bisa dalam sekian waktu aja itu kanker meningkatnya drastis sekali. Bahkan data WHO tadi saya tambahkan sedikit ya. Ini untuk data kanker rahim, kanker serviks yang paling tinggi di dunia itu di Indonesia loh sebenarnya. Jadi negara kita ini sebenarnya juara. Juaranya tapi juara kanker lah ya. Itu nggak boleh saya banggakan ya. Nah ini serem banget. Dan memang kalau kanker serviks, rahim, pokoknya ini kan berhubungan dengan wanita ya. Ini momok sebenarnya, ketakutan tersendiri bagi wanita sebenarnya. Betul sekali. Jadi benar-benar ada yang mau kena seperti ini kan. Ya, nah itu loh. Jadi ini memang topik yang sangat memang perlu pas kita angkat, pas banget. Kita perlu sharekan ke teman-teman semua, baik itu laki-laki maupun perempuan maupun bapak-bapak, ibu-ibu, biar mereka aware gitu loh. Kenapa? Jangan sampai kanker ini dianggap sepele, tapi tahu-tahu menjadi parah gitu loh. Karena mungkin edukasinya kurang, pengetahuannya kurang. Nah, ini memang sangat penting kita share hari ini gitu. Betul sekali, saya setuju banget karena amin ya dari sharing yang malam ini ya kan banyak yang bisa terbantu ya. Jadi bisa membantu banyak orang jadi survivor kanker di luar sana terpulihkan ya. Jadi kita minta teman-teman yang menyaksikan sekarang ini dimanapun berada wajib share ya, share acara ini malam ini, like dan komen. Komen dan share Ke semuanya, pokoknya acara malam ini bagus banget gitu. Jangan saksikan dari awal sampai akhir ya, benar ya Bro ya? Ya, oke. Karena semakin banyak kita sharekan, itu akan semakin banyak orang yang tertolong gitu loh.
Betul, amin, Ya, dan berkah itu jadi akan melimpah, amin gitu. Jadi sebelum kita lanjutkan lagi, jadi apa sih kanker gitu loh? Kita perlu bahas dulu ya. Jadi kanker itu adalah penyakit akibat pertumbuhan yang tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Ah, ternyata kanker hmm, seperti itu. Nah, iya. kalau dari ini ya, gejala-gejalanya itu sebetulnya banyak macam. Contohnya seperti pengalaman saya dulu ya, Bro, saya juga pernah Ya. mengalami, tapi waktu itu saya, kanker sepsis stadium awal ya. Prosesnya itu saya pakai Mm-mm. perdarahan, segala macam, jadi ada waktu yang lama gitu, dari peradangan, pendarahan, sampai akhirnya didiagnosa seperti itu. Jadi kanker septik itu waktu itu saya. Dan amin, alhamdulillah, saya terpulihkan sampai sekarang ini hadir di sini. Tetapi malam Ya, ini amin. kasusnya itu spesial. Kenapa saya bilang spesial gitu loh? Biasanya kan ada Hmm, gejala ya, seperti yang saya betul, tadi. betul, betul Tapi banget ya. ternyata yang malam ini Mbak Opi mau bercerita itu tanpa gejala loh, Bro. Tiba-tiba langsung ini diagnosanya itu stadium 4 loh. Dan itu sudah metastase ke liver dan ginjal. Berarti kalau saya bilang ini apa ya, kasus yang langka banget dan wajib banyak orang yang tahu gitu loh. Betul. Apalagi istilahnya apa ya, benar-benar perjuangan beliau tuh kalau saya dengar ceritanya tuh wow luar biasa gitu. Jadi wajib semuanya, banyak wanita di luar sana wajib tahu, wajib lihat informasi ini, sharing dari Mbak Opi ini. Betul, betul sekali Oke, Mbak. jadi betul, setuju ya? Setuju, setuju, setuju banget saya lihat. Nah, Oke. ini Nah, memang sebelumnya itu, case gimana? case-nya Mbak Opi ini, saya juga dapat infonya bahwa ini bagi dokternya sendiri pun menganggap ini case yang spesial banget. Seperti yang Mbak ngomong Betul, tadi, karena betul. jarang sekali kan. Biasanya Ya, kanker momen itu kan langka. ada gejala-gejala ya, Betul, betul gejala-gejala awal sekali. seperti apa. Iya, Nah, prosesnya panjang gitu loh, Bro. Nah, mm, selanjutnya ini sebetulnya faktor pemicu kanker tuh apa aja sih gitu loh, ya kan? Saya ini ya baca-baca artikelnya itu yang pertama tuh dari gaya hidup ya. Gaya hidup itu ya tepat. seperti apa ya? Coba kita lihat ada slide-nya ya. Gaya hidup atau kebiasaan yang kurang sehat ya, seperti Kebiasaan-kebiasaan. itu dari pola makan mungkin segala macam. Terus Betul. lingkungan kerja. Lingkungan kerja contohnya seperti apa nih, Bro? Mungkin kalau saya lihat yang di gaya hidup dulu ya Mbak ya. Kalau gaya Iya, hidup itu oke, memang oke. tadi dari Gaya hidup dulu makanan itu ini. Juga kadang sekarang ini olahraga itu junk food, junk penting. food ya. Iya, Mm-mm, junk mm-mm, food, pokoknya yang instan-instan itu kan zaman sekarang kan banyak mm-mm. sekali kan. Nah, itu kan kita nggak bisa Betul, membatasi juga. Tapi kan harus apa betul, ya, menjaga lah ya. Nah, juga kita betul harus rajin sekali. olahraga sebenarnya. Karena Betul, betul. masa-masa sekarang kan banyak Gaya yang hidup sehat lah. udah gaya hidupnya ini beda kan. Jadi harus gaya hidup sehat. Terus juga ini Mbak, Betul, betul. ada lagi yang tanpa Mm-mm. kita sadari sebenarnya. Ya, Ini yang apa itu? dipakai wanita setiap bulannya itu loh Mbak. Ya Oh, kan? saya tahu pembalut Wanita itu itu pakai. mesti. Iya, itu wajib dipakai sama mereka. Nah, ini tanpa disadari juga dari hal itu juga ada sebenarnya pemicu-pemicunya di situ gitu loh, Mbak. Nah, juga selain itu juga ada ini Mbak, apa? Faktor dari Apalagi tuh? stres. Faktor Oh stres yang iya, itu tinggi. pengaruh banget. Betul, Pengaruh betul. sekali. Karena kalau faktor stres kita lihat kayak gini ya, itu kan tubuh kita ini sebenarnya kan harusnya basah ya. Begitu kita stres itu kita Mm-mm. mengeluarkan hormon. Hormon yang karsinogen kayaknya itu nggak bagus sekali, membuat tubuh kita menjadi asam. Iya, Nah, itu sangat iya, subur buat sel-sel kanker itu berkembang biak sebenarnya. iya. Nah, ini kan kita Imun nggak kita jadi sadari kan. ngedrop, turun. Betul Iya, sekali. jadi bawa happy Ya. aja, masalah-masalah itu jangan terlalu dipikirkan gimana-gimana, ya kan. Karena Yes, sangat setuju mengganggu banget. kesehatan kita gitu loh. Ada masalah, nggak ada masalah, Yes, pokoknya tag happy aja, ya kan. yes, Karena nggak betul. bagus buat kita. Nah, yang kedua ini lingkungan kerja, Mbak, yang tadi Mbak bilang tadi. Benar, Mm-mm, sebenarnya mm-mm. kalau lingkungan kerja ini kita lihat sekarang-sekarang ini, terutama beberapa tahun terakhir ini perkembangan teknologi ini kan luar biasa ya Mbak ya. Ya, semua serba Terasa nggak online kita deh sekarang ini deh. semua online, semua hidup kita dimudahkan oleh teknologi, di rumah semua pakai AC, listrik, TV, kulkas, handphone terutama, terus laptop juga Ya, ya. Seperti kita hari ini kita online betul. dengan laptop, dengan Kasih handphone. Ya, mama, Ini kan sebenarnya tanpa kita sadari. Juga kita kasih punya mama wifi di cariin. rumah, betul. ya kan? Mm-mm. Nah ini kan Betul sekali. sebenarnya kalau kita lihat, pernah dengar mungkinnya ini radiasi berbahaya.
Gitu Ya, kan ada Mbak ya? dampak paparan radiasi ya. Radiasi itu Betul, bisa merusak sel loh itu. sangat bisa. Bahkan kita Nah, pernah dengar juga bahwa radiasi ini sebenarnya kalau disebutnya silent killer. Benar ya Mbak ya? ya, Silent ya. killer yang membunuh setiap detik tapi nggak kelihatan. Nah, zaman sekarang ini musuh-musuhnya kita ini musuh yang nggak kelihatan. Ya, Coba lihat seperti saat ini, sekarang ini ya. pandemik, ya, Betul. pandemi corona, nggak kelihatan Mm-mm. musuhnya. Tapi Oke. membunuhnya itu luar biasa. Bahkan seluruh dunia kena. Nah, yang eh, radiasi-radiasi ini juga sebenarnya ini luar biasa. Ini sebenarnya kalau kita bilang ini apa ya, polusi dunia. Bisa Seluruh kita, dunia saat ini terkena radiasi. Cuman kita ya, nggak sadari kan. Makanya betul. kadang kita lihat kok faktor-faktor kayak penyakit-penyakit kanker, penyakit-penyakit yang dulunya nggak ada ini kok sekarang timbul Sekarang gitu banyak loh. muncul. Ya, sekarang banyak Sekarang muncul muncul, gitu salah loh. satunya ini Iya. gitu loh. Bahkan Tapi mau anak-anak nggak yang mau baru kita di lahir, kondisi seperti sekarang ini ya. Mau nggak mau kondisi kita sekarang memang seperti ini gitu loh. Bisa iya, nggak kita kasih lihat ke penonton ya, ini tentang ini sel sel itu ya, kenapa kok dampak radiasi kok bisa nah ini ke paparan dampak ini ya, ke radiasi. sel, betul, Benar. paparan dampak Ini radiasi. ada Kita bisa kasih ada lihat kali ya. sebuah sebenarnya apa ya, penelitian dari Mm-mm. seorang dokter, Ya. namanya Dokter Magda, ini dari Mm-mm. Kanada. Beliau ini luar biasa melakukan penelitian terhadap analisa darah dan Yes. elektrosmog namanya itu ya. Jadi Mm-mm. darah ini kalau terpapar radiasi sebenarnya darah langsung menjadi kental gitu loh Mbak. Nah, Mm-mm. kental Bisa ini kita lihat ya. sehingga jadi apa kalau dibilang itu formasinya jadi formasi roleop. Itu darah yang menempel-nempel sehingga Mm-mm. tidak sehat buat tubuhnya kita. Karena kan darah yang normal harusnya, nah ini videonya. Ini ada videonya Light ini, blood kita lihat analysis dulu. Kita blood saksikan aja videonya yang smoke. lebih jelas ya. We can learn much by looking at our blood under a microscope. This short video shows a macrophage, which is like a vacuum cleaner, engulfing bacteria among red blood cells. I decided to find out what my blood looked like. I pricked my finger, placed a drop of blood on a slide, and looked at it under the microscope. This is what I saw. The cells are round, some are separate, and a few are sticking together. Overall, fairly healthy looking blood. This testing was done in a clean electromagnetic environment, and I did not eat or drink before or during testing. I then worked on a computer for 70 minutes and looked at my blood again. This time, the cells are sticking together like stacked coins. This is called rouleau formation. Later that day, I used a cordless phone for 10 minutes and looked at my blood again. And this is what I saw. Very unhealthy looking blood. There are virtually no single cells. Most of the cells are now in rouleau formation. A doctor told me this is what she sees with cancer patients. What I learned is that my blood goes into rouleau formation when I use a computer or a mobile phone. This type of clumping interferes with the release of oxygen and the removal of waste products like carbon dioxide. The capillaries are so narrow. Nah, Oke, itu tadi nah itu tadi sih seru banget ya. Ternyata dampaknya serem. radiasi itu luar biasa ya buat Benar. tubuh kita ya. Oke, ini Jadi tadi banyak orang di luar sebenarnya nggak tahu ya tidak Mbak ya. tahu itu. Tapi kita Betul. pakai Berarti terus. Tadi informasi malam ini benar-benar penting banget ya. penting sekali, super super penting kalau saya bilang. Karena ini Oke, menyangkut gaya hidupnya kita. Tadi kan betul. pakai komputer 70 menit langsung darahnya melengket. Kalau pakai handphone Iya, hanya sampai butuh seperti itu. 10 menit, darah itu langsung melengket-melengket. Nah, kita pakai handphone kan sekarang. Nah, ini wajib Iya, iya, dijaga. Ini info yang penting banget kan. betul. Nah, Oke, seperti gitu. janji kita hari ini, malam ini kan kita mau ini ya mendengar sharing seorang wanita yang luar biasa ya. Mungkin kita undang aja langsung ya. Jadi Oke, kita undang beliau aja. itu perjuangannya luar biasa ya, Mbak Opi Sopiati. Kita panggil ya untuk kita undang Kita untuk undang berbagi langsung. ya. Kita undang Iya. langsung. Ada di sini sepertinya. Ayo kita panggil ya. Mbak Opi, selamat Halo malam. Mbak Opi. Malam Halo, selamat Mbak. malam. Apa kabar Assalamualaikum. Mbak Opi? Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Mbak. Wah. Apa kabar nih? Alhamdulillah, alhamdulillah baik nih, baik. Yes.
Alhamdulillah, Wah, tambah cantik seger aja banget nih ya. kelihatannya, tambah cantik, tambah seger nih. Alhamdulillah. Amin, Eh, amin. Auranya juga udah luar biasa ini. Udah Amin. beda. Semoga jadi doa. Amin. Mm-mm. Terakhir kita ketemu udah lama banget ya, Mbak. Di berapa bulan Bulan ya yang Oktober lalu kita ya? ketemu. Ya, bulan Oktober. Mm-mm. Sekarang tambah seger aja loh, beneran loh saya lihat nih. Nah, Mbak, malam ini tadi kan kita udah cerita tuh ke penonton, kita kemarin juga udah sampaikan kalau malam ini tuh kita ceritanya mau berbagi kisah dari Mbak Ongki, perjuangannya Mbak Opi gitu ya kan, terpulihkan sampai sekarang. Jadi gini, tadi kan awal kalau boleh saya tanya nih, saya boleh ya tanya duluan ya, Bro Ayong. Boleh. Silakan, Saya kayak nggak silakan. sabar pengen denger ceritanya dari Mbak Opi langsung nih kan. Ya, saking penasaran ya. Oh, Tapi boleh betul, nggak karena kita ingatin gimana lagi nih, Bro? teman-teman semuanya buat like, Iya. komen, dan share link ini. Yes, betul. Biar Karena hal penting informasinya ini bagus semuanya banget. orang tahu gitu loh. Betul. Ya kan? Dari sel yang kita ini bayangkan bisa menyelamatkan satu nyawa, bahkan Bahkan satu keluarga, Iya. satu Amin dan semua dunia. berdoa. Nah, Mm-mm. betul, amin. Itu ya Mbak Opi ya. Oke. Saya mau tanya nih. Awal pertamanya Mbak Opi itu didiagnosa kanker itu boleh nggak diceritain gitu? Iya. Awal mulanya waktu bulan puasa tahun lalu ya, tahun 2019 itu saya awal bulan puasa itu hari pertama itu saya lagi haid. Memang jadwal haid saya itu biasanya juga saya haid itu 8 hari. Dan memang 8 hari itu saya selesai, saya bersih. Hari ke-9-nya itu saya puasa. Hari ke-10 saya puasa, tapi sore hari tiba-tiba ada keluar cairan warnanya merah tapi bening betul, merah tapi bening gitu. Habis itu apa ya ini gitu ya, mungkin belum bersih kali ya haidnya gitu ya. Habis itu baru ke-11 harinya saya puasa lagi, ke hari ke-12 saya keluar lagi sama seperti itu. Kemudian karena saya nih masa sih sayang gitu ya enggak puasa ini loh bulan yang dinantikan gitu ya. Akhirnya saya konsul lah sama dokter di Rumah Sakit Abadi, dan dibilang dokter itu ya sudah Pi, kita periksa aja kamu ke sini gitu. Jadi pas ke hari ke-13-nya hari Jumat waktu itu saya langsung datangin dokter. Kemudian bilang dokter kita periksa dan hasil USG-nya itu ada penebalan dinding rahim. Inilah Pi penyebabnya, bilang ya. Penyebabnya kalau seandainya keluar lagi darah gitu kan. Ini sebaiknya dikuret. Ada hasil labnya nggak Mbak yang waktu belum itu karena kan belum masih USG biasa ya. Kemudian habis itu dokter itu nggak puas dengan hasil itu, Pi kita periksa dalam ya, bilang gitu. Jadi akhirnya kami periksa dalam dan kaget, betapa kagetnya dokter, ternyata ada tumor yang jatuh atau tumor yang dilahirkan kalau bahasa ininya. Jadi kaget saya kan, loh kok ada tumor gitu kan. Cuman bilang dokter nggak usah takut sih. Biasanya kalau tumor yang jatuh ini itu biasanya tumor jinak. Jadi ya, belum usah tentu takut. kanker. Nah, ya, kalau tumor belum tentu kanker ya. Betul. Karena tumor itu belum tentu kanker. Jadi saya masih berharap bahwa itu adalah tumor gitu ya, bukan kanker. Ya. Akhirnya hari Selasa, kalau hari Rabu saya ikut operasi pengangkatan tumor itu. Pengangkatan tumor tadi ya Mbak ya. Iya. Itu sebelumnya nggak ada, maksudnya sakit itu nggak ada ya Mbak? Kalau Mbak Opi nggak ada. Cuman keluar cairan itu aja ya? Iya. Saya nggak ada sakit apa-apa. Kemudian Mbak setelah dioperasi bagaimana? Setelah saya operasi, baru hasil operasi itu, hasil pengangkatan itu di PA di Restu Ibu. Nah, terus tanggal baru karena saya ini dikatakan dokter tuh ini kemungkinan tidak mungkin ganas gitu ya. Jadi ya perasaan aman aja gitu. Tidak berharap, tidak memikirkan bahwa itu kanker gitu. Iya, jangan sampai lah kita berpikir. Iya, jangan sampai gitu. Karena kan itu gimana gitu kalau kita nih tumor aja takut.
Apalagi kalau Apalagi kanker. saya dengar gaya hidupnya Mbak Opi itu sehat loh, istilahnya benar-benar aktif gitu loh, ya kan? Iya, Ya. itu yang Oke. bikin heran. Jadi setelah diperiksa itu, proses diperiksa itu dan itu hasilnya belum ada ya Mbak ya? Itu kan Iya, UPA ya? heeh, Itu heeh. Mbak Opi, apa yang Mbak Opi lakukan gitu? Dari dokter ada obat lain atau masih nunggu hasilnya itu lagi atau bagaimana? Nggak ada obat apa-apa. Kemudian ada hasilnya tanggal 15 kami ambil. Nah, di situ baru kita dapat apa ya, kalau itu ngelihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dia setiap habis buka itu ternyata hasilnya yang direstui ibu ternyata kanker. Cuman saat itu saya tidak tahu bahwa itu kanker ganas. Maksudnya Ini ya hasilnya ini ya? Ini ada ya ini hasilnya ya? hasilnya. Iya. Ya. Jadi ini disampaikan kalau ini sudah kanker, cuman belum tahu itu kankernya itu tipe apa gitu ya, ganas atau tidak gitu ya? Iya, nggak tahu itu ganas atau enggaknya. Jadi dan itu pun kanker itu saya tidak tahu bahwa itu kanker. Kan ada kata-kata di belakangnya tuh porfi apa gitu ya. Saya nggak tahu kalau itu adalah jenis kanker yang ganas. Jadi saya WA hasilnya ke dokter di Abadi, kemudian saya disuruh datang secepatnya ke. Nah, dari dokter dikatakan kalau Opi harus cepat-cepat ke rumah sakit AWS karena di situ ada dokter khusus untuk kanker kandungan. Untuk kanker ya? Iya, untuk kandungan. Jadi dokter bilang sudah Pi, nggak usah ini, kamu harus terima, kamu pokoknya ikutin apa kata dokter, ikutin medis. Kalau seandainya harus operasi diangkat rahim, ikutin aja. Jadi saya berpikir dari situ ya sudah, mungkin karena saya sudah punya anak juga, sudah ada gitu ya. Jadi ya sudah angkat rahim aja gitu. Jadi di dalam pikiran itu hal simpel angkat rahim. Tidak ada memikirkan bahwa saya harus ikut kemo atau bagaimana. Yang pasti itu berpikir bahwa bahwa itu kankernya itu sudah jatuh ya, maksud itu jatuhnya itu di saat operasi itu. Jadi tidak pernah berpikir bahwa saya ada kanker gitu kan. Jadi berharap bahwa seandainya itu tidak ganas gitu. Ya, kan belum tahu juga ya waktu itu ya Mbak ya? Ya, belum tahu. Yang tahunya bahwa itu kanker dan bilang dokter angkat Pi, secepatnya angkat. Jadi dalam pikiran tuh ya diangkat. Jadi Mbak Opi ketika dokter menyampaikan untuk diangkat itu sudah habis itu setelah itu dischedulekan untuk angkat rahim atau belum? Waktu itu saya ke AWS ya, ke AWS, pemeriksaan dulu WSG, pemeriksaan biasa, ronsen paru-paru, kemudian sel darah. Kalau di darah saya bagus, kemudian di paru-paru juga bagus, tidak ada metastase apapun. Kemudian yang di USG, cuman di USG ini kan tulisannya itu tulisan tangan dokter ya, tulisan tangan dokter. Jadi saya tidak tahu apa isi dari tulisan dokter itu. Cuman saya tahu bahwa bilang dokter radiologi itu bahwa Ibu secepatnya aja deh diobatin ini kankernya gitu. Tapi dia tidak menjelaskan bahwa sebenarnya ada sudah di hati gitu. Nah, itu tidak menjelaskan. Kemudian karena waktu itu dokternya hari Rabu itu enggak ada, jadi itu hari Senin. Hari Senin saya balik lagi, ternyata dokternya juga ada pertemuan, jadi saya diundur lagi hari Rabu. Jadi saya saat hari Rabu itu saya ketemu dokter Adriansahnya. Dan dokter Adriansah tidak melihat dulu hasil WSG, dia langsung WSG sendiri, terus kemudian periksa dalam. Oh ini Bu, ini Ibu kanker, bilangnya tuh, tapi baru stadium 1 deh, katanya gitu. Itu dokter bilang. Karena dia bilang ada gejala atau apa, saya tidak ada gejala. Cuma hanya ada tumor aja itu, kemudian sudah diangkat. Oh ini baru 1 deh bilangnya gitu kan. Kemudian setelah itu kami balik ngobrol gitu kan di meja itu, enggak lagi di tempat pemeriksaan, ngobrol. Kemudian dari situ dokter cerita, kok ini ya
Ibu betul-betul tidak ada keluhan, tidak ada sama sekali, tidak ada. Hanya Kondisi itu aja Mbak Opi keluhan juga saya. sehat ya waktu Ya, itu ya? kondisi itu juga saya sehat. Ya, tidak ada yang namanya ngedrop atau apa, karena dalam mindset saya waktu ketemu sama dokter di Abadi, angkat aja Pi, gitu kan. Jadi tidak ada memikirkan yang lain gitu kan. Jadi dengan angkat selesai gitu kan, pikirannya begitu. Nah, jadi bilang dokter, ini loh Bu, bilangnya saya mau mengatakan, kok bisanya sih? Saya tadi saya tadi mencari di hati gitu kan. Ini loh Bu, Ibu sudah ada di hati. Udah penyebaran di hati. Jadi yang saya bingungkan itu kok bisa gitu ya. Disitulah saya tuh merasa diri saya tuh sedih. Kok bisa gitu loh. Saya itu loh olahraga iya, makan enggak seberapa itu Oke. gitu kan. Mbak Opi bisa ditahan dulu ceritanya, penasaran banget ini. Instruksi sebentar dari operator. Karena ada kesalahan teknis sedikit karena yang nonton acara ini cuma hanya teman-temannya Mamike, mungkin ada kesalahan sedikit ya. Bentar saya akan unlive dulu ya, saya stop live dulu, saya stop live Facebook sebentar, saya akan sambung kembali ya. Nanti acaranya perbincangannya kita bisa sambung sebentar ya. Ini saya stop dulu. Ya, oke. Bisa masuk Mbak Mike, Bapak Aryo, silakan ya. Oke, aduh namanya online ya, pasti harap maklum ya kalau misalnya ada terjadi trouble seperti ini, tapi tidak mengurangi mengurangi ini ya, apa namanya? Tidak mengurangi energi untuk kita berbagi ya. Kita mengurangi niat kita untuk berbagi untuk malam ini, karena benar-benar kalau saya tadi bilang sebelum stop itu saya masih merinding loh dengar cerita Mbak Opi, padahal belum lengkap banget cerita Mbak Opi. Nanti oke Mbak Opi, kita sambung lagi ya, maaf ya sempat terjadi gangguan tadi ya. Ya gembul. Jadi gini Mbak Opi, tadi kan Mbak Opi ada cerita itu kan, jadi diagnosa pertama kan Mbak Opi belum tahu kalau itu kanker ya, stadium berapa gitu kan. Terus tadi kan dari dokter itu kan ini kan untuk misalkan untuk angkat ya Mbak ya. Itu proses itu sudah ada tindakan itu atau belum Mbak? Kan kemudian ada tindakan juga lab PA itu ada jedanya atau bagaimana urutannya Mbak? Boleh nggak cerita ulang ya? Tadi kan sempat kejeda gitu loh. Yang tadi Mbak Opi itu periksa ke dokter di Samarinda itu dan tapi belum tahu, dokternya belum tahu kalau itu nggak tipe berapa gitu, stadium berapa gitu loh. Berawal dari situ aja deh Mbak. Iya. Jadi dokter aja mengira saya stadium 1 ya, karena lihat kondisi saya juga kondisi enggak sakit ngedrop gitu ya, kan, enggak ngedrop gitu kan, iya. Kemudian habis itu dokter bilang kok ini sudah ada di hati gitu. Itu sudah itu dokter kan belum ada. Ya? Oh, belum ada. Belum itu cuman hasil WSG dari radiologi aja bahwa saya sudah di hati. Kemudian kata dokter kalau seandainya ini ada di hati, tapi saya belum bisa memastikan karena karena masih samar gitu, masa nggak mungkin gitu kan. Saya aja meraba baru melihat kondisi Mbak Opi juga sehat gitu kan. Kemudian dia meriksa juga bahwa saya kira itu stadium 1 deh gitu, stadium awal, dan nggak mungkin itu sampai ke hati. Kemudian dokter menyarankan saya untuk scan abdomen ya, foto perut gitu ya, di perut gitu. Jadi di situ, tapi kata dokter karena ini, saya juga baru dikasih tahu bahwa ini adalah jenis yang paling ganas kankernya, yang jadi sebentar aja bisa menyebar gitu. Jadi ini harus dipoto perut. Jadi habis itu, jadi kalau seandainya pakai BPJS itu mungkin 2 bulan kemudian dan 2 bulan kemudian mungkin saya sudah meninggal gitu kan. Jadi akhirnya bilang dokter, putuskan Pak sama suami saya bahwa foto dengan biaya sendiri gitu. Jadi akhirnya kami ke biaya foto sendiri aja
karena ngelihat dari jenis kankernya yang memang berbahaya gitu, yang paling ganas. Oke, Mbak, boleh tanya Mbak, responnya Mbak Opi ya, kan Mbak Opi ini kan tanpa gejala ya, dan badan fisiknya Mbak Opi juga sehat aja gitu saat itu gitu. Terus tiba-tiba dokter itu menyampaikan kalau itu termasuk kanker dan ganas itu. Responnya dari Mbak Opi dan keluarga itu bagaimana ketika mendengar keterangan dari dokter itu? Padahal tapi itu laporan PA-nya belum keluar ya? Belum. Laporan PA sudah, tapi scan fotonya itu belum ada. Belum ada ya? Jadi sedih ya Mbak Mike. Apa saya itu kayaknya enggak mungkin deh, kok saya gitu ya, kok saya yang Allah kasihkan gitu kan, kok sampai ke hati gitu kan. Jadi ya Allah, jadi saya ini cuma sebentar lagi ini gitu kan di dunia ini gitu kan, kok begitu cepat gitu, nah kan, kok bisa gitu. Jadi dari rumah tuh, dari rumah sakit itu saya diam terus kan. Jadi karena suami itu yang mendengar, sabar ya Bun ya, tapi suami juga mungkin sakit gitu ya, kok bisa istriku gitu kan. Sampai di mobil itu anak-anak ngomong, Bun apa hasilnya, Bun apa hasilnya. Jadi bilang ayah nggak usah tanya Bunda nak gitu ya, karena nanti Bunda sedih gitu kan. Jadi dari perjalanan itu saya nangis gitu ya. Jadi sepanjang jalan saya nangis, terus saya telepon kakak saya. Kakak saya WA karena saya bilang Opi sudah ke hati gitu kan. Tapi saya nggak mau nerima telepon dari siapapun, saya nggak mau gitu ya. Sampai saya ke rumah, datang kakak saya tuh bilang, enggak Pi, ini cuman apa, nanti kan periksa lagi gitu kan, nanti ada diperiksa lagi foto perut gitu kan, nanti hasilnya enggak begini kok, bilangnya tuh. Enggak, itu dokter aja masih bilang kemungkinan ini gitu kan. Habis itu saya bilang itu, tolong Teh, sama adik saya Teh Diana, tolong Neng gitu kan, nggak usah nyabarin saya gitu kan, tolong nggak boleh ada yang ngomong apapun, saya mau nangis gitu kan, biarkan saya nangis gitu kan. Jadi saya nangis dari mulai habis maghrib itu, habis sholat itu saya nangis sampai jam 10 malam itu saya nangis. Ya saya bilang, kalian boleh mau ngelihat saya nangis boleh gitu kan, tapi saya mau nangis sampai saya puas dengan saya tangisan saya gitu kan. Jadi saya nangis sampai jam 10 malam itu. Jadi saya bilang biar saya puas, saya nangis dulu. Jadi biar nanti selesai saya puas, insya Allah saya akan nerima apa adanya gitu kan. Hasil dari nanti foto itu saya akan dapat gitu kan, saya pasti nerima gitu. Tolong jangan ada yang ada cerita apapun, jangan ngebilangin bahwa nanti hasil itu bagus, memberi harapan, saya tidak mau ada harapan. Saya mau kepastian, apapun nanti hasil dari scan nanti itu saya harus terima. Jadi saat itu saya menangis sampai jam 10 malam, menguatkan diri ya, karena bilang dokter itu adalah masuk kanker ganas ya. Itu adalah takdir saya harus terima gitu kan. Jadi itu saya hari Rabu itu nangis sampai jam 10 malam. Dari situ orang-orang besoknya itu orang-orang datang, saya sudah tidak ada air mata lagi. Saya sudah cukup menangis gitu. Seperti itu. Saya merinding loh Mbak. Saya ikut terharu gitu karena kebayang gitu. Saya sendiri juga istilahnya dulu juga pernah mengalami itu, tapi saya belum ini sama Mbak Opi seperti Mbak Opi gitu. Stadiumnya masih awal gitu. Jadi saya paham banget gitu loh. Mbak Opi sampai bercerita seperti itu, saya juga sampai terharu gitu loh. Tapi saya kagum banget apa yang Mbak Opi tadi lakukan itu, kayak melepaskan seperti itu dan mempersiapkan itu benar-benar luar biasa caranya Mbak Opi untuk merespon itu gitu loh. Ketika di mendengar diagnosa seperti itu, dan keluarga juga support ya Mbak Opi ya. Keluarga juga support banget ya. Iya. Oke. Alhamdulillah ya. Saya pengen tanya, setelah Mbak Opi tadi kan sudah mempersiapkan, jadi ketika nanti ada apa-apa atau ada tindakan apa, Mbak Opi siap. Nah,
Mbak Opi itu ketika itu apa tindakan yang Mbak Opi lakukan selanjutnya setelah istilahnya tahu kalau oh ini saya seperti ini saya menderita ini. Jadi Mbak Opi mengambil tindakan seperti apa? Ya. Ketika tahu kalau Waktu itu kanker ganas. ya, Mbak Opi saya dan keluarga. waktu tahu bahwa saya sudah ke hati, itu belum saya tahu stadium 4 Ya, ya. ada ini ya Mbak ya, ada ini ya di hasil labnya ini ya Mbak ya, Ya, ini yang itu hasil menyatakan Ini scan-nya. hasil Ya, itu bahwa metastasis ke hati ya. iya, hari Jumat saya scan, hari Senin itu keluar hasilnya. Dan hasilnya itu bahwa ada penyebaran di hati, kemudian menuju ginjal dan Sampai stadium ginjal, 4B, ya, dengan jenis kanker yang paling ganas. Gitu. Ya, ini Tapi kanker. waktu saat itu karena saya sudah, walaupun saya sudah menguatkan diri, tetap aja saya meneteskan air mata. Dan kemudian waktu itu saya temuin dokter, saya bilang, "Dok, saya sudah tahu karena saya sudah baca. Jadi apa selanjutnya saya gitu kan?" "Tunggu," bilang dokter, "tunggu. Saya harus baca dulu, Bapak." "Dokter nggak usah baca deh, nggak usah ngelamun kayak gitu." Saya bilang, "Dokter, saya mau cari kata-kata terindah untuk mengatakan hasil dari lab ini gitu ya," bilang dokter. Ya sudah, jadi bilang dokter bahwa saya ada ya kanker stadium 4B, sudah menyebar di hati, kemudian sudah diproses di ginjal gitu. Jadi bilang dokter, ini mau nggak mau harus kemo, bukan operasi langsung, karena kita harus selamatkan hati dulu. Karena hati itu tidak ada obatnya kecuali transplantasi hati. Kalau transplantasi hati itu mahal, oke lah, uang ibu punya, bilang gitu. Tapi kalau uang ibu punya, belum tentu ada yang donor. Oke lah, yang donor ada gitu kan, tapi belum tentu. Belum tentu cocok ya Mbak ya. Cocok, ya. Oke lah, cocok bilangnya tuh. Belum tentu di operasi nanti berhasil. Oke lah, berhasil bilangnya. Tapi apakah hati itu bisa hidup bersama Mbak Opi gitu kan, bersama Ibu Opi gitu kan. Jadi ya sudah terbayang sama saya tuh gimana ya. Jadi bilang dokter tuh kalau begitu, jadi apa dok harus saya lakukan gitu kan. Ibu harus ikutin kemoterapi, dan ini obat kemoterapinya karena ibu stadium 4B, maka kemoterapinya adalah yang paling tinggi, dan ibu nanti akan kena efek samping seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bilangnya tuh tubuh lemas, pokoknya yang terjelek aja ya diceritain sama dokter, dan itu selama 6 kali. Kalau seandainya dalam 6 kali itu ibu, orang banyak nih bilang, pas hari pertama ya kayak ibu begini, bilang gitu kan, siap, tapi 1, 2, kemo ketiga sudah nggak mampu. Karena dengan kondisi tubuh yang sangat kesakitan, kemudian habis kesakitan harus kemo lagi, sakit lagi, itu nggak akan tahan ibu seperti itu gitu kan. Tapi saya bukan merendahkan semangat ibu bilang itu ya, tapi saya mengatakan yang sebenarnya orang-orang seperti itu. Setelah kemo satu kedua berhasil, tapi ketiga orang-orang sudah nggak tahan. Akhirnya karena karena rusak dampaknya tubuh. dampak dari kemo itu luar biasa ya. Iya. Jadi sudah gitu saya komitmen sama dokter, ya dok, saya siap. Kemudian dokter juga menguatkan bahwa ibu tolong jangan jauhin pencipta kita gitu kan. Mintalah sama pencipta ibu. Karena semua balik lagi ke pencipta ya. Jadi betul sekali itu. Dan juga ya akhirnya ya saya pulang ke, sebenarnya sih saya pulang ke rumah itu saya sudah mencari. Sebenarnya sebelumnya saya sudah mencari referensi ya. Karena saya ini efek kemo, saya membayangkan bahwa saya itu akan mendapatkan racun ya ceritanya, kalau kemo itu racun ya. Betul. Saya akan mendapatkan racun yang sangat kuat, terus merusak tubuh saya. Saya harus kuat dan saya harus cepat pulih kembali gitu kan. Saya nggak mau sakit. Saya pikirannya gitu. Saya nggak mau sakit. Saya harus sehat gitu ya. Kemudian akhirnya saya cari literatur, karena dulu pernah saya pernah dikenalkan dengan Alpameta ya. Saya pernah dikenalkan dengan Alpameta, dengan Alphaspin gitu kan. Tapi saat itu Alphaspin, tapi saat itu saya tidak, karena saya lagi sehat.
Saya dikenalkan, bahkan saya ditawarin tuh, saya menolak karena bilang saya ya dipikirkan saya kan lagi nggak sakit gitu kan, saya lagi sehat. Tapi saat saya terpuruk itu saya pikirkan tuh waktu saya sakit toh, waktu saya dikatakan bahwa saya sudah ke hati, itu waktu saya terpuruk itu saya mencari tahu di mana saya mendapatkan ini. Saya mendapatkan ini dari mana. Akhirnya saya buka YouTube tentang bagaimana habis kemo itu seperti apa. Ya, Terus dampak kemo gitu ya. Terus ada yang sampai drop nggak bisa apa-apa, tapi tertolonglah sama yang Alpaspin ya, yang bilangnya kuantum itu. Jadi saya berpikir itu saya harus beli gitu kan. Saya harus beli, saya nggak mau tubuh saya rusak, saya nggak mau sakit gitu kan. Baru saya cerita sama suami, ya terserah aja kalau memang Bunda percaya, kita rezeki dari mana aja gitu kan. Walaupun saat itu saya Mbak Mike terus terang saya nggak punya uang. Saya dengar sampai saya nggak punya ini. tabungan, saya nggak punya tabungan loh Mbak Mike. Tapi suami saya juga ngelihat saya. Sebenarnya suami saya juga kayaknya ada hal yang nggak mungkin gitu ya. Hal yang nggak mungkin bagi yang beginian itu, yang begini itu hal yang nggak mungkin gitu ya. Jadi tapi ngelihat dari saya semangat saya pengen saya sembuh dan nggak mau suami saya kesakitan, ya sudah Bun, kita cari solusinya gitu kan. Tapi dari mana dapat yang begini gitu kan. Jadi berpikir, aduh saya cari ke sana ke sini. Maksudnya bukan saya pergi sana sini, tapi saya buka literatur, saya buka YouTube, saya buka cari gitu kan. Itu dan sebelum akhirnya kemo ya, sebelum kemo ya Mbak ya. Sebelum kemo, ya. Jadi habis itu baru saya ditelepon, tiba-tiba ada telepon tuh berdering. Jadi, halo, assalamualaikum, Mbak Opi, saya Mbak Tiwi. Mbak Opi, sudah pernah dengar nggak tentang alpha meta? Saya tanpa pikir panjang lagi, Mbak Tiwi, saya serang. Saya tahu Mbak Tiwi, saya bilang. Saya tahu tentang semua itu. Saya sudah baca. Tolong Mbak Tiwi, kenalkan saya dengan aprennya Mbak Tiwi. Datangkan, bilang saya tuh, kasih saya dan suami saya penjelasan tentang penggunaan itu gitu. Cuman sayang waktu itu waktu saya sedih-sedihnya itu Mbak Putri masih ada di Singapura ya kalau nggak salah itu. Ya, jadi saya menunggu. Yang mendampingi Mbak Putri ya, yang mendampingi Mbak Putri saya dulu Mbak Putri. Lewat Mbak Tiwi ya. Lewat Mbak Tiwi ya. Jadi yaitu akhirnya saya harus bilang suami saya ya sudah. Tapi ini loh ya, saya itu sebelumnya itu mau menjual bukan tanah ya, tapi rumah kos-kosan ya, rumah sewaan ya. Nah itu tuh susah betul saya menjualnya. Tapi tiba-tiba ketika saya sakit kok ada yang membeli gitu. Jadi akhirnya ya kami putuskan untuk membeli itu. Gitu Mbak Putri, Mbak Mike. Iya, perjuangannya luar biasa. Mbak Opi, ini ada yang saya mau tanyakan nih. Kalau kita lihat dari Mbak Opi kan semangatnya, tapi orang-orang di luar sana kan ada begitu kena begini, udah pasrah-pasrah aja kan. Tapi kalau saya lihat Mbak Opi ini berusaha mencari solusi. Positif banget ya. Orangnya semangat, positif. Nah terus kok bisa begitu yakin dan percaya bahwa kok mencari yang Alphaspin ini informasinya itu seperti apa gitu loh, kok bisa begitu yakin? Iya, sebenarnya yakin maksudnya gitu. Iya, sebenarnya kan saya kan orang medis ya, jadi saya berpikir itu saya harus ikutin medis karena ini penyakit medis. Walaupun banyak di luaran itu banyak yang ngomong Mbak Opi kayaknya nggak mungkin deh Mbak Opi kanker, kayaknya dia kiriman orang gitu kan. Ya, karena Mbak Opi sehat. Iya, karena saya sehat. Tiba-tiba stadium 4 gitu kan. Ini kayaknya kiriman orang deh. Mbak Opi kita ke tabib ini aja. Kita ke Jakarta ya, atau ke Cianjur juga ada, saya dibilangin. Kita ke Cianjur aja. Di situ ada tabib yang memang bagus tabibnya, bilangnya tuh kita ke situ gitu kan. Saya bilang, bukannya saya enggak mau nyaranin orang gitu ya kan. Terima kasih sarannya, cuman saya ini kan yang saya orang medis dan ini adalah penyakit medis.
otomatis saya harus kembali ke medis gitu kan. Nah, Hmm. ya, jadi saya saya tidak mendengarkan omongan orang-orang bahwa ini harus ke sini, bahkan orang terdekat saya pun bilang, "Pi, nggak usah gin kemo," gitu kan. "Kemo tuh sakit," bilangnya tuh. "Kamu Karena rusak efeknya luar badan." biasa, Iya, "Kamu betul. jangan kemo," bilangnya tuh. "Masih ada jalan lain," gitu kan. "Masih ada jalan lain, nggak usah kemo." Jadi saya pikir enggak, saya harus kemo, saya akan ikutin apapun yang akan terjadi nanti, tetapi saya tidak mau diri saya sakit, gitu kan. Jadi kenapa saya yakin dengan Alpha-Spin bisa menolong saya, Alpha Meta bisa menolong saya, kan saya sudah share duluan, sudah cari-cari literatur di mana kan, kemudian karena saya memang sudah dikenalkan dulunya, sebelumnya 2 tahun yang lalu saya sudah dikenalkan, jadi cuman saya menolak karena saya tidak merasa mau sakit. belum butuh waktu itu ya Iya, kan, Ya, masih saat belum itu saya butuh. tidak butuh. Iya, Iya. betul sekali. Nah, Saya Mbak tidak Opi, butuh waktu itu. Mbak Opi, jadi sebelum itu Mbak Opi ini ya mencari tahu tentang pengobatan metode lain gitu ya, yaitu Iya. itu Sebenarnya bukan tadi ya. pengobatan, Mbak Mika. Sebenarnya bukan pengobatan inilah ya, tapi membantu penyembuhan. Oke. Iya, kalau prinsip saya seperti itu. Prinsip saya ini Iya. bukan obat. Ini bukan obat, tetapi yang saya pakai ini adalah membantu penyembuhan gitu. Karena ya itu, saya berpikirnya itu bahwa saya harus medis dan saya harus memberikan nutrisi tubuh saya yang baik gitu kan. Karena saya tahu maaf saya Bob. Karena yang saya pernah tahu itu, saya pernah baca bahwa Alpha Meta ini adalah untuk makanan sel ya kalau nggak salah. Makanan Memberi sel, nutrisi ya kayaknya. memberi nutrisi untuk sel. Jadi karena kemo itu membunuh semua sel yang bukan baik. cuma sel kanker tapi sel yang sehat juga ikut Iya, terbunuh sel ya. baik Makanya kan lah. jadi efeknya tuh drop segala macam karena banyak sel juga yang rusak ya. Iya, Betul sekali itu. Jadi saya tidak berpikir panjang, saya pokoknya harus beli gitu. Jadi bilang suami saya, ya sudah kita beli gitu kan. Walaupun mau bagaimanapun caranya itu harus ada. Dan suami saya ngikutin saya aja gitu, ngikutin saya. Karena ngelihat saya semangatnya, mungkin dia ngelihat saya enggak, kasihan lah kalau istri saya menderita gitu kan. Iya, iya. Jadi suami saya itu iya aja. Oke, Mbak Opi, saya boleh tanya nggak? Itu tadi kan ini ya dokter dan menyarankan untuk kemo ya. Terus Mbak Opi kan sebelumnya sudah pernah dikenalkan dengan namanya Alpha Meta dan Alpha-Spin itu. Itu kan di luar medis ya Mbak Opi ya. Iya. Dari dokter itu ini apa Mbak Opi itu konsul nggak sebelumnya ke dokter gitu loh. Mbak Opi itu mau setelah di antara barengan gitu, jadi kemo tapi dibarengin dengan konsumsi seperti itu, jadi kayak apa Spin sama Alpha Meta tadi, dan respon dari dokter tuh apa Mbak Opi? Kenapa saya konsulkan sama dokter ya? Karena anak-anak saya langsung protektif ya, langsung, bunda nggak boleh ini, bunda nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan, bunda harus minum ini, harus makan ini gitu kan. Jadi akhirnya saya konsul dulu sebelumnya tuh saya sama dokter ya, dok boleh nggak saya foto tapi saya lewat WA aja waktu itu, saya foto, dok bolehlah saya minum ini gitu kan untuk makanan sel saya. Selama saya nanti kemo, bilang, oh boleh Bu, bilangnya itu nggak apa-apa, itu aman aja, bilang gitu kan, boleh pakai aja itu, bilang dokter. Jadi akhirnya ya tambah yakinlah saya kalau seandainya saya mau menggunakan Alpha Meta itu akan membantu penyembuhan sel saya. Iya, amin. Senang banget dengernya, luar biasa ya, dahsyat ya. Terus kemudian gimana Bro? Sampai tidak bisa berkata-kata saya dengar dari tadi. Iya, saya dari tadi merinding loh waktu Mbak Opi nangis, istilahnya terharu juga saya sampai ekspresi saya nggak bisa komentar apa-apa karena nggak bisa terbayang gitu loh apa yang dialami Mbak Opi. Jadi tadi gini Mbak, jadi setelah itu kan Mbak Opi menjalani kemo ya, apa prosesnya kemo itu bagaimana Mbak Opi? Yang waktu kemo pertama, ini ada slide-nya, ini Mbak Opi ini. Iya, Mbak Opi sampai sudah. Efek kemo itu yang ini, akhir sampai itu ya. Efek kemo ya. Itu efek kemo yang rambutnya nggak ada itu. Nggak ada. Ini kemo yang keberapa Mbak Opi? Itu sebenarnya bukan kemo ya, itu saat
pengangkatan rahim itu. Oh, Itu sih pengangkatan yang sudah rahim ya, Bu. itu sudah dikatakan bersih. Oh, Oke. gitu ya. Heeh. Jadi gini, saya mau Ini- tanya, di proses kemo tadi kan Mbak Opi kan mau dilakukan kemo ya, dan sebelumnya juga sudah konsul untuk Mbak Opi kepengen pakai alpha meta sama alpha spin untuk mendampingi Mbak Opi di waktu proses kemo. Nah, setelah proses kemo itu eh, eh, Mbak Opi mengalami seperti apa gitu? Kondisinya Mbak Mbak Opi seperti apa? Mbak Mike, bolehlah saya mengulang dulu yang tadi kan kenapa saya harus sampai yakin bahwa dengan alpha Oh meta iya, dan boleh, alpha silakan. situm ya. Boleh ya saya ngomong Boleh, lagi ya. boleh, Karena boleh, silakan. ini harus menjadi inspirasi ibu-ibu gitu kan, para Setuju wanita banget, gitu kan. setuju Iya. banget, saya setuju Iya. banget. Silakan Mbak. Mohon maaf saya balik lagi nih. Kenapa Ya, saya boleh, Ya, bisa nggak apa-apa, yakin Mbak. ya? Monggo, Ya, monggo. karena ini meyakinkan saya betul-betul jadi yakin menggunakan produk ini gitu kan. Jadi saat Mbak Putri itu datang, itu jam 2 siang ya Mbak Putri datang, baru dia cuap gitu kan. Terus kemudian saya diminumin jam 3 saya diminumin alpha meta sama Mbak Putri. 1 sendok ya sama alpha meta diminumkan Itu sama sebelum Mbak. ya, sebelum kemo ya Mbak ya? Sebelum saya scan malahan. Saya belum scan itu. Saya belum scan itu. Jadi itu setelah saya tahu saya kanker tuh masuk ke hati, kan saya baca-baca literatur, kemudian Mbak Putri datang kan. Nah, itu hari Kamis deh kayaknya, kalau nggak salah tuh hari Kamis Mbak Putri datang itu, kemudian saya minumin sama Mbak Putri alpha metanya, itu jam 3 sore. Jam 3 sore saya minumin sama alpha meta, kemudian saya dipinjamkan senter ya, karena waktu itu kan karena namanya beli itu kan nggak mungkin langsung ada ya, jadi saya dipinjamkan alpha spin sama senter, sama saya memakai pembalutnya Mbak. Pembalut ya, ada foto. Oh Jadi, iya. dibantu pembalut juga ya. Ya, jadi saat itu karena kata Mbak Putri, Mbak Opi coba pakai pembalutnya, tapi 4 jam sekali dibuka ya, diganti gitu kan. Nah, jadi saya waktu itu habis Mbak Putri pulang, saya pakai pembalutnya. Sebenarnya saya nggak ada haid saya itu. Oke. Nah, saya nggak ada haid. Jadi saat Mbak Putri pulang, saya pasang pembalutnya, kemudian saya tetap. Apa namanya pembalutnya Mbak? Pembalutnya namanya apa? Angle Secret ya. Angle Secret. Kenapa harus pakai itu Mbak? Dari Mbak Putri menyarankan itu, alasannya apa? Agar ya itu setelah Mbak Putri blak ngomong gitu kan, nanti dia akan menarik penyakit yang ada di dalam tubuh gitu, di dalam rahim itu akan tertarik gitu kan ceritanya. Mungkin mendetoks ya. Mendetoks ya. Membantu detox ya. Iya, pokoknya ya. Jadi habis itu saya pasang ya. Saya pasang terus perut saya juga dipasang senter. Senternya di mana lagi saya ini ya? Saya pasang senter di perut ya. Nah, itu jam 6 sore itu kayaknya saya keluar haid. Dan itu kayaknya serut gitu kan. Kayaknya banyak. Tapi belum waktunya haid gitu ya. Keluar haid tapi belum waktunya haid gitu. Saya nggak ada haid, sudah. Jadi belum waktunya haid. Maksudnya kan ya memang belum waktunya haid gitu kan. Habis itu saya keluar. Kok kayaknya ada ini gitu ya, ada keluar darah banyak gitu kan. Jadi habis itu tapi saya cuek aja gitu kan, karena pakai pembalut kan, nggak akan itu. Jadi habis itu jam 8:30 saya mau tidur baru saya mau ganti. Saya dari kamar mandi lari menunjukkan ada yang aneh gitu kan di dalam pembalut itu kan. Apa itu Mbak? Saya lari datangin anak-anak, nah ini apa gitu ya, apa Bun ini, nah cuman sayang saya nggak kepikiran untuk memoto atau merekam gitu ya, cuman saya tanyain anak-anak sini, nak semua anak saya kan, nah anak-anak saya sudah gadis-gadis ya, jadi nggak ada yang disembunyikan, ini Nana di dalam softtek Bunda ini, bilang Bunda tuh ada apa ini gitu kan, ternyata itu kayak kalau seandainya itu darah, kalau kita picik tuh pasti pecah gitu kan. Kayak jaringan gitu ya. Iya, ini kayak daging, kayak jaringan. Saya picik ke sebelah, nah dia ngikutin. Saya picik ke sini udah ngikutin. Jadi ya Allah, mudah-mudahan gitu.
saya masih berharap ya mudah-mudahan inilah penyakitnya gitu kan, inilah penyakitnya yang keluar gitu kan. Jadi ya Allah, saya yakinkan bahwa saya akan menggunakan Alpameta ini, Alpaspin ini gitu kan, karena saya diberikan keyakinan karena memang betul ini nih saya saksi sendiri yang menggunakan gitu kan, betapa apa ya, ada reaksi cepatnya, reaksi sampai keluar gitu kan, mengambil akhirnya di situ saya yakin saya jadi 100% saya akan menggunakan Alpameta itu Produk-produk sih ini ya, media-media ini ya. ya. Yang disarankan sama Mbak Putri ya, pokoknya Mbak Opi itu ceritanya follow aja apa yang disarani Mbak Putri ya waktu itu ya. Iya. Dari konsumsi konsumsi Alpameta, pakai Alphaspin sama Angel Secret gitu ya. Iya. Oke. Iya. Selanjutnya Mbak, ini tadi yang saya tanyain tadi Mbak, kan waktu itu kan itu sebelum kemo. Nah setelah kemo itu, kemo pertama bagaimana Mbak prosesnya? Iya, karena kemo pertama kan karena waktu itu belum datang Alpaspin ya, karena Mbak lagi pada pemesanan, Mbak Putri lagi pesan. Kemudian saya kemo pertama itu hari pertama saya tidak mengalami apa-apa, tapi pas hari kedua itu setelah kemo tuh saya tidak bisa apa-apa. Saya makan tidak bisa, minum tidak bisa, ngomong tidak bisa, badan pun tidak bisa saya gerakkan. Bahkan jari-jari saya tidak bisa dibergerakkan. Saya suruh anak saya tuh tanya Mbak Putri di mana gitu, Mbak Putri di mana? Tolong saya kasihkan kuantum secepatnya gitu kan. Untung saat itu Mbak Putri memang sudah ada gitu, nah sudah datang barangnya. Jadi Mbak Putri ada di dalam perjalanan. Saya nunggu Mbak Putri, betul-betul saya lemes gitu kan, nggak bisa apa. Bahkan saya waktu saat Mbak Putri datang itu saya antara sadar dan tidak gitu kan. Kemudian habis Mbak Putri datang, Mbak Putri pasang kuantum di keliling itu. Nah, habis itu Mbak Putri bawa saya cerita. Saya nggak sadar kalau saya itu bisa ngomong. Perlahan saya bisa ngomong, saya perlahan bisa menggerakkan tangan saya. Bahkan saya bilang Mbak Putri, saya mau ke kamar mandi ya, saya mau pipis gitu kan. Dan Mbak Putri pun ya merasa kagum gitu kan, kok bisanya dari saya tadinya tidak bisa apa-apa gitu. Ternyata setelah dipasang kuantum saya bisa bangun. Kemudian saya ke kamar mandi, habis itu saya balik lagi ke kamar bercerita lagi sama Mbak Putri karena bilang Mbak Putri, Mbak Opi di sini aja, nggak usah kemana-mana gitu kan. Jadi baru saya bisa, Mbak Opi gimana rasanya, bilang itu. Baru saya sadar, ya Allah Mbak Putri, saya sudah bisa ngomong ya. Saya sudah bisa gerak ya, saya bilang gitu. Iya. Padahal sebelumnya lemes ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya Mbak Opi ya. Habis itu saya dipasangin ini sama Mbak Putri. Karena kan yang kita beli kan belum ada kalungnya tuh. Jadi saya pasangin sama Mbak Putri. Jadi habis itu saya mengalami memang dari kemo pertama itu kan saya ada konsul juga sama Dokter Sugeng ya. Sama Dokter Sugeng. Jadi yang saya mendampingin Mbak Opi ya. Mendampingin Mbak Opi selama proses itu juga ya. Kemo ya. Jadi saya tahu bahwa pakai ini 4 jam sekali juga, kemudian pakai pemasangan Alpaspin juga dikasih tahu sama Dokter Sugeng, kemudian konsumsi Alpameta itu 4 jam sekali, itu 2 sendok. Saya minum 2 sendok. Dan saat itu saya efek kemonya itu berakhir 3 hari. 3 hari dan saya habis itu 3 hari saya istirahat di rumah, saya bisa kerja. Tetapi yaitu detok dari Alpameta ternyata saya baru 2 minggu saya dapat detok Alpameta. Saya ada mual, muntah lagi di situ. Saya ya diibaratkan tuh kayak mah akut. Saya sakitnya tapi bilang Mbak Putri gimana saya teruskan Mbak, teruskan gitu kan. Saya nggak bisa lagi, saya nggak sanggup nih, saya sakit. Nggak apa-apa, itu berarti detok dari tubuhnya Mbak Opi, mengeluarkan racunnya gitu. Teruskan, sampai akhirnya alhamdulillah karena yakin ya, jadi saya tidak ada yang namanya minum Alpameta berhenti.
saya terus minum alfa Hmm. meta. Sempat Saya terus sempat walaupun sempat menyerah ya kalau nggak salah saya dengar dari cerita iya, Mbak saya sakit Putri. gitu kan. Saya sakit gitu dengan Mbak Putri. Nggak apa-apa, minum aja terus, minum aja, itu detox bilangnya tuh. Saya nggak tahan, tapi bilang habis itu ya minum terus. Ya akhirnya ya gitu. Akhirnya saya Iya. minum terus Oke. ya. Dan Tadi habis itu kan saya bisa Oke, kerja. Mbak Oke, Mbak Opi. Opi, tadi kan Mbak Opi cerita ya, Bro ya, ada dokter yang jadi mendampingi Mbak Opi Ya, selama proses itu kan Mbak ada. Putri ya, Mbak Mm. Putri dan Dokter Sugeng. Nah kebetulan di sini ada Dokter Sugeng Nah, ini. di sini ada Dokter Sugeng ya, kayaknya Kita nonton bisa juga di undang sini sekalian menyaksikan. ya untuk ngobrol di Oke, sini kita ya. undang. Kita undang Nah, nih. Dokter Sugeng ini mungkin kita ini apa ya? Dokter Sugeng ini salah satu dokter yang sangat pengalaman, banyak banget mendampingi bahkan menangani pasien-pasien kanker ya. Iya, Nah, itu luar dokter ini biasa beliau. spesialis dokter bedah sebetulnya, tapi kebetulan Ya, beliau dia banyak mendampingi. juga mendampingi pasien yang sakit kanker dan terpulihkan ya, Bro ya. Termasuk terpulihkan banget dan Iya, mendampingi Mbak Opi juga. Ya, mendampingi Mbak Nah, Opi mungkin juga. tanpa panjang lebar, kita harusnya memang undang Dokter Sugeng biar Iya. membantu menjelaskan kenapa Iya. prosesnya Mbak Opi ini begitu luar biasa, cepat pemulihannya kan. Iya, Ya, oke. tanpa panjang lebar ya, Halo. kita langsung Dokter undang aja Sugeng. Dokter Sugeng. Halo. Malam, Dokter Dok. Sugeng. Malam semuanya. Iya, malam, Dok. Ya, malam ya. Wah. Saya mau refresh dulu sebentar ya. Saya dapat info nih dari teman-teman dokter kandungan ya. Ya. Saya sempat bertanya ya, konsultasi begitu. Mengenai kasusnya endometrium itu gimana sih? Kita harus tahu dulu ya, kalau masih gadis itu kalau haidnya tidak teratur ya, bisa maju, bisa mundur, itu harus hati-hati. Ya. Itu salah satu gejala ya. Gejala. Terus kemudian kadang sebagai dokter akan melakukan pemeriksaan ya untuk melihat ovariumnya itu bagaimana. Nah, kalau ovariumnya ada anovulasi, jadi ada bentol-bentol kecil, itu resiko untuk kanker endometrium lebih besar. Jadi gejala seperti itu. Terus kalau gejala awal ya dari kanker endometrium itu dia haidnya yang mengalami perubahan ya. Baik dia banyak, terus bisa lama, terus bisa istilahnya sering haid begitu ya. Jadi sebulan ini biasanya 1 kali, ini bisa lebih sering ya. Jadi gangguan pola haid dan jumlahnya juga ada gangguan seperti itu. Nah, itu gejala-gejalanya. Kalau Mbak Opi ini ya saya tidak tahu, mungkin di flashback lagi ya, lihat gimana sih seperti itu ya. Iya, tanpa gejala loh Dok, tadi diceritain Dok Awal sama mungkin Mbak Opi masih itu. waktu gadisnya dulu mungkin haidnya tidak teratur. Saya haid gadis teratur di situ, Dok. Cuman saya ya tapi enggak tahu ya. Saya ada PAM ya, ada tumor payudara. Beda ya. Beda. Mungkin ada kebiasaan dari Mbak Opi kali ya, Dok, yang mungkin mendukung untuk terkena kanker itu kali ya. Kebiasaan sehari-hari kayaknya biasanya. Kebiasaan ya. Karena itu yang kita tahu ya, HP, terus alat-alat listrik kita ada radiasi ya, Dok. Yang radiasi. Nah, itu yang dipakai ya. Mungkin dari slide yang tadi sudah diketahui ya, yang tadi Dr. Magda tadi ya, yang awal tadi bahwa radiasi dari HP terus bisa juga dari pembalut ya, Dok. Kalau pembalut ya. Pembalut juga bisa. Kalau pembalut besar ya. Karena apa? Dia ada dioksin di situ. Nah, kalau searching di internet semuanya akan cari ketemu zat dioksin itu apa? Itu akan ketemu bahwa dia menyebab zat karsinogenik. Jadi masyarakat juga harus tahu ya bahaya apa yang dipakai juga. Dan kemudian untuk Mbak Opi ini saya cukup salut ya. Dia istilahnya kebanyakan orang-orang kanker itu yang saya hadapi, mereka menyangkal, tidak mengakui, melarikan diri, denial dan lain-lain seperti itu. Menolak lah ya, Dok. Iya, tapi Mbak Opi ini menghadapi. Iya. Menghadapi, menerima dengan teguh, sehingga terus dari keluarga juga mendukung. Ini salah satu modal juga ya, yang memberikan semangat. Jadi imunitasnya juga meningkat seperti itu. Dan kemudian Mbak Opi mencari solusinya apa? Ya, memang
apa yang tadi dijelaskan Mbak Opi, apa yang dikonsumsi dan lain-lainnya itu saya gunakan jauh-jauh sebelumnya. Jadi flashback ya, saya mulai mandiri ya di 2008 itu ya, sudah melakukan operasi mandiri, jadi istilahnya lepas dari institusi ya, jadi di rumah sakit sendiri, itu melakukan operasi kanker. Terus sampai saya lakukan kemoterapi. Nah, kalau udah seperti kanker payudara ya, kalau sudah metastase ke hati, itu kemana itu udah cukup sulit sekali untuk mengangkatnya. Tapi ini Mbak Opi cukup sudah stadium 4 dia berhasil melewati dengan bagus. Metastasenya juga ke liver sama ginjal ya, Dok? Iya, seperti itu ya. Jadi kan seperti itu. Nah, makanya dokter melanjutkan akan kemoterapi dulu. Jadi ini adjuvan ya namanya ya. Kemoterapi supaya pada waktu masuk surgical operasi itu betul-betul bisa terangkat radikal ya. Terangkat semuanya seperti itu. Akhirnya Mbak Opi melewatinya dan kita harus tahu ya. Dia mengkonsumsi apa? Alpha meta. Kalau alpha meta isinya apa? Dia ada alpha polisakarida. Alpha polisakarida gunanya apa? Dia gunanya satu ya, menghambat pembentukan aliran darah pada kanker. Yaitu PEGF ya, nama kerennya ya. Kemudian juga dia memberikan makan pada sel yang sehat. Ya, waktu kemo yang Mbak Opi rasakan itu badannya seger, masih kuat gitu ya, karena sel sehatnya diberi makan. Nah, sel kankernya tidak diberi makan, karena waktu kemo itu sel-sel muda yang diserang semuanya. Makanya di sini Mbak Opi juga tidak mengalami kekurangan darah ya, tidak sampai transfusi kan? Nah, bagus seperti itu. Stadium 4 tuh ya, stadium 4 ya. Iya, stadium 4 ya. Nah, kalau saya ngalami sendiri, saya cukup ya menantang sekali. Kalau biasanya kemo 1-2 lewat, kemo ketiga sudah nyerah biasanya. Iya, karena efek dari kemonya luar biasa deh, Dok. Seperti itu. Nah, terus kemudian Mbak Opi juga pakai kuantum ya. Itu pernah juga saya cobakan juga ya. Memang kayak kuantum dan terapi yang lainnya ada bedanya. Jadi pasiennya rasanya memberikan efek ya, dapat energi kuantumnya, kemudian dapat efek anti nyeri. Ya. Jadi mengurangi sakitnya ya, Dok ya. Sakit-sakit kemo kanker itu berkurang banyak ya, Dok ya. Iya, berkurang banyak sekali dengan kuantum itu. Terus kemudian dia juga mempunyai efek anti inflamasi, baik alpha meta maupun kuantum itu. Makanya pemulihannya lebih cepat jadinya ya. Iya, seperti itu. Mbak Opi itu ini sekarang Mbak Opi kan sudah ini ya, alhamdulillah sudah sehat ya. Mbak Opi dinyatakan sembuh itu prosesnya dari awal sampai ini tuh berapa lama Mbak Opi dengan pendampingan dokter Sugeng dan Mbak Putri ya kemarin dengan kemoterapi sama dibarengin dengan konsumsi alpha meta dan kuantum serta angel secret. Itu berapa bulan? Kan ya semua juga tidak ada yang, apalagi saat tidak ada yang instan ya, apalagi saya dalam kondisi stadium 4B, kemudian sudah nyebar di hati sama di ginjal, itu dokter bilang jangan sedih ya, dokter bilang itu saya diponis 18% untuk hidup. Saya 18%. 18% sisa ini ya. 8% saya itu. Tapi dokter kaget saat selesai kemo ketiga, di hati saya sudah tidak ada. Wow, luar biasa loh. Iya. Ada slide saya tuh, status saya di WA kayaknya. Jadi nih ya, saya bilang dokter itu ini adalah kehendak Allah ya. Jadi kanker di hati saya sudah tidak ada, tinggal 1,8 cm dan itu sudah bilang dokter ini sudah dianggap bersih Bu. Bilangnya itu. Ini kemo yang ketiga ya. Jadi dokter tuh kayaknya enggak percaya bahwa saya itu secepat itu bilang dokter ya. Jadi dokter bilang gini, saya selama menjadi dokter 6 tahun bilangnya tuh baru kali ini saya mendapatkan pasien yang begitu cepat reaksinya. Jadi bilang waktu tubuh ibu tuh bagus betul, tubuhnya tuh reaksinya tubuh tuh positif betul bilang dokter. Ya.
Ya Luar itu. biasa loh Mbak, karena Ya. pasien lain ya menurut ini ya Dok ya, kembali Ya. lagi itu sebetulnya kalau pasien itu kan prosesnya tuh lama banget, apalagi apa namanya kanker gitu. Jadi dinyatakan kankernya itu stadium 4 dan dokter sudah memvonis itu untuk potensial hidup tuh 18% aja ya Mbak Opi ya. Iya. Nah, dan setelah prosesnya ini tadi kemo dan itu pun belum selesai, tapi masih didampingin dengan Afameta dan sudah ada hasil dinyatakan sembuh ya Mbak. Saya Itu cepet banget loh menurut saya tuh. Luar saya biasa loh. baru dikatakan saya bersih sama sekali itu kemo keempat. Kemo keempat ya? Iya, kemo keempat diperiksa sama dokter tuh yaitu saya bersih bilang dokter tuh alhamdulillah bisa secepat ini. Dia dokter tanya minum apa sih bilang dokter. Kok ibu itu setiap habis kemo tuh nggak ada kelihatan sakit gitu ya, malahan badannya bergemuk gitu kan, karena tambah saya kan sehat. memang kok tambah sehat gitu kan, tambah ceria bilang itu. Tidak seperti pasien-pasien yang Bapak lihat tuh di belakang bilang tadi. Bapak di depan tadi lihatlah bilang ke suami saya, pasien-pasiennya gimana? Layu kan bilangnya tuh. Kok ibu enggak gitu kan? Apa sih yang ibu, apa sih Bapak ngasih apa sih sama ibu bilang gitu kan? Dikasih apa sih bilang itu. Baru saya bilang, Dok saya kan pernah ngomong sama dokter bahwa saya mau minum Alpamita dan dokter bolehkan. Bilang dokter, oh bagus banget ya itu bilang dokternya sampai begitu. Coba Bu kalau begitu tolong dong pasien-pasien saya saranin bilang gitu. Itu sempat dokter bilang begitu. Harus diketemukan sama dokter Sugeng nih. Nah, akhirnya Mbak Opi jadi dokter Opi nanti. Sama satu lagi sama dokter Putri. Kan tadi kan yang bertemu kan itu kan Mbak Tiwi ya. Mbak Tiwi terus habis itu bertemu sama Mbak Putri, habis itu Mbak Putri yang mendampingi sama dokter Sugeng sampai akhirnya Mbak Opi itu bisa melewati masa-masa yang luar biasa kemo ya tadi ya. Meskipun dengan kemo tetapi dampak dari kemo karena Mbak Opi dibarengin dengan tadi yang Mbak Opi sampaikan dan dokter sampaikan tuh tadi dengan Afameta, Alphaspin dan Angel Secret ya, luar biasa, saya senang banget. Apa ya, saya benar-benar aduh sampai nggak speechless loh dengar sharing Mbak Opi, dan sharing ini luar biasa. Dasar banget harus di ini ya, harus banyak ditonton nih. Jadi orang di luar sana kita minta lagi teman-teman ini untuk like, komen, dan share lagi, biar semuanya pada tahu kan, biar bisa membantu banyak orang di luar sana. Tapi memang dahsyat banget ini ya. Nah kebetulan Dokter Sugeng di sini kan. Tadi kita bisa buka ini ya, mungkin beberapa pertanyaan. Sesi tanya jawab kayak ya, buat teman-teman yang mau tanya-tanya sama Dokter Sugeng di sini bisa gitu loh. Karena beliau yang mendampingin Mbak Opi ya, Mbak Opi sampai di kankernya itu benar-benar itu apa namanya sampai hilang. Bisa melewati kondisi kanker ini betul. Kan. Oke. Oh mungkin waktunya sudah mau ini ada pertanyaan. Waktunya sudah mau habis ya? Waktunya sudah habis kayaknya. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Tadi sudah sempat ada trouble juga sih ya. Gini, sebelum ditutup ini apa yang ini saya mungkin Dokter Sugeng dulu kali ya. Dokter Sugeng ada mungkin ada yang mau disampaikan untuk apa ya? Untuk pasien-pasien tips buat orang-orang di rumah, saran-saran bagaimana yang menonton acara ini, Dok. Ya. Yang pertama, kita harus menghindari ya zat yang mengandung dioksin. Ya, itu kebanyakan dipakai sebagai pemutih kertas. Itu yang kebanyakan digunakan untuk pembalut ya. Sehingga harus kita hindari. Kalau kita memang ada predileksi penderita kanker, itu merangsang sekali. Terus kemudian kalau kita memang ada menghadapi tantangan kanker, kita harus mempersiapkan kondisi fisik ya supaya menghadapi satu operasi atau kebalik kemo, radiasi dan lain-lainnya, itu fisik harus diperbaiki dengan nutrisi yang tepat ya, nutrisi yang memberikan makan buat sel yang sehat, tetapi nutrisi tersebut juga membuat sel kankernya itu jadi puasa atau lapar. Ini mati disarankan ya seperti yang tadi ya Mbak Opi tunjukkan. Terus kemudian kita harus pakai energi kuantum ya untuk menghindari radiasi yang ada di sekeliling kita. Yaitu contohnya radiasi HP dan lain-lainnya, itu harus kita hindari. Sekecil apapun kalau kondisi fisik yang menghadapi kemo dan lain-lainnya itu akan
menurunkan fisiknya. Sehingga pakailah apa yang disarankan tadi Mbak Opi tadi ya, pakai Kuantum kuantum, tadi ya, Dok. ya seperti itu. Kuantum dan Ya, meta. Itu saya amati, saya juga membedakan antara pasien yang saya beri dan yang tidak itu beda sekali jauh. Jauh ya, Dok, perbedaannya jauh ya? perbedaan. Karena saya juga menerapi juga dari diagnostik, operasi sampai kemo pada kanker baik payudara atau kanker kolon juga usus, terus kelenjar getah bening yang pernah saya lakukan seperti itu. Beda sekali jauhnya. Makanya sharing dari Mbak Opi itu cukup mengena sekali dari live-nya itu. Dan banyak yang harus ini ya bagikan informasi ini ke luar sana ya, Dok ya. Ya, saya bersyukur sekali lihat dia seger sekali seperti ini. Iya, saya juga senang Dok lihat ini. Nah dari Dokter Sugeng terima kasih tip-tipsnya. Nah sekarang saya pengen ke Mbak Opi lagi. Mbak Opi kan sudah melewati perjalanan yang luar biasa ya, dari yang benar-benar tidak ada gejala lagi yang spesial gitu, tiba-tiba ada seperti itu dan tapi meskipun dapat kabar istilahnya apa ya, didiagnosa kanker stage yang paling parah lah kasarnya, paling kalau saya bilang benar-benar yang paling ganas ya kan dokternya waktu itu, tapi responnya Mbak Opi itu benar-benar luar biasa dan supportnya keluarga juga luar biasa, dan Mbak Opi caranya tuh positif banget gitu loh. Saya boleh nggak minta ini Mbak, mungkin ada sesuatu dari Mbak Opi sendiri, kan di luar sana banyak ya Mbak, kanker sekarang di luar sana tuh kan banyak banget gitu loh, ya kan? Tapi kan tidak semua seperti Mbak Opi. Mungkin Mbak Opi ada yang sesuatu yang mau disampaikan untuk para survivor kanker di luar sana yang saat ini masih berjuang gitu loh. Boleh nggak Mbak? Saya boleh titip pesan ya. Ya, wajib Mbak titip pesan. Ya, untuk para wanita, karena wanita itu cenderung memang semua punya sel kanker ya, cuman aktif dan tidaknya. Jadi saya sarankan untuk wanita menjaga MISP-nya ya, makanya tuh organ vitalnya perempuan, karena mau bagaimanapun juga kita jangan ngelihat pengen cantik gitu kan, cantik di atas tapi di bawah tidak diberikan sesuatu yang padahal itu memang penting banget gitu kan, aset kita ya Mbak. Iya. Jadi saya sarankan untuk para wanita semua untuk menggantikan pembalutnya yang pertama ya, untuk menggantikan pembalut karena halnya kayaknya seperti sepele gitu kan, tapi itu betul-betul saya rasakan gitu. Bahkan saya sekarang anak-anak saya pun tidak boleh menggunakan pembalut lain, tetapi pembalut yang sama dengan saya. Kemudian Angel Secret itu ya Mbak ya? Iya, Angel Secret ini ya. Anak-anak saya juga pakai ini semua. Jadi saya menyarankan pada para wanita, saya ini bukan iklan ya, tapi ini memang kenyataan gitu ya. Kalau para wanita, kalau sayang dengan diri sendiri, ganti aja pembalutnya. Saya juga pernah merasakan menggunakan yang rasa mint gitu ya, yang merasa enak, ternyata itu tidak aman gitu kan. Jadi yang aman aja yang dipakai. Kemudian para yang sakit kanker, harus positif, pokoknya positif, pikiran positif, jangan tertutup. Yang satu itu Mbak Mike, kalau kita sakit, kita tidak boleh diam. Karena kalau diam, dia akan ngegrogitin diri sendiri, kita akan sedih, justru memperparah kita akan terlalu larut, kemudian kita stres, maka malahan dia yang akan memberi makan sel kankernya, maka akan membesar. Jadi semangat, tidak boleh tertutup, justru dengan kita terbuka, teman-teman tahu, semua tahu, maka mereka mendoakan kita. Jadi dengan kita minta kita share gitu kan, kita minta doakan, malahan teman-teman semua mendoakan, dan doa itu adalah doa yang paling baik untuk kita yang sakit gitu ya. Insya Allah Allah akan kabulkan jika seandainya 40 aja orang yang mendoakan kita, maka kesembuhan ada, yakin aja kesembuhan ada pada kita. Jadi jangan pernah kalau sakit itu jangan pernah diam. Jangan diam. Pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Betul sekali. Pokoknya semangat dan positif itu aja. Jadi dalam pikiran saya harus positif, saya harus sembuh. Iya, dan juga tetap kita harus minta pertolongan sama yang di atas, karena yang di atas adalah yang memiliki kita dan dia yang berkehendak, maka
jadilah gitu kan. Ya, Jadi amin, amin, Oke. amin. iya. Wow, luar biasa. Ya, Sebetulnya luar masih biasa. pengen ini lagi ya, ngobrol lebih panjang lagi karena ini sesi yang menarik banget gitu ya, yang Mbak Opi ya. Iya, Sebenarnya masih pengen penasaran banget, pengen menggali lagi gitu loh proses perjalanan Mbak Opi. Iya. Tapi mengingat waktu ya, Bro ya. waktu sudah membatasi, jadi kita nggak bisa berpanjang. Tapi nanti kita akan ketemu lagi di suatu waktu lagi Mungkin yang next tepat kita ya. lanjut lagi ya, yang Nah, lebih iniin lagi. Dan kita nanti akan undang, jadi Dokter Sugeng juga sama Mbak Putri ya waktu itu yang mendampingin beliau. Jadi kita bisa mungkin cari waktu untuk sesi berikutnya ya. iya. Oke. Nanti ini sebelum kita berpisah, Mbak, sebenarnya kan sharing dari Mbak Opi ini kan luar biasa banget. Nah, banyak pasti teman-temannya yang bertanya-tanya nih, baik yang survival, baik yang sehat, ataupun siapa di luar sana kan, bagaimana sih kalau saya pengen mendapatkan produk yang tadi dipakai itu, seperti alpha metanya, alpha spin-nya, bahkan pembalut angel secret-nya itu seperti apa. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran, yang pengen tahu lebih jelas, nanti bisa tanya kepada teman-teman yang tadi membagikan linknya ini, mengundang ke acara ini. Pasti mereka akan sharingkan bagaimana cara mendapatkan produk ini. Karena sharing-sharing ini akan sangat membantu mereka semua yang di luar sana. Ya, Ya amin, kan? amin. Siap. Oke. Ya, Wow, gitu. karena Nah, waktu ya, kita harus segera satu lagi Mbak. Apalagi itu, Kasih satu kesimpulan nih. Oh jadi iya, biar betul, kesimpulan. mereka di sana yang nonton kan dapat kesimpulannya itu maksimum banget gitu loh. Ya, betul. Mungkin sambil berbagi ya. Kalau saya tadi ngelihatnya beberapa hal, pertama yang saya lihat mindset yang positif dan mindset yang benar ini luar biasa dari Mbak Oki. Setuju ya Mbak ya? Ya, karena itu membantu untuk proses pemulihan juga ya. Betul, itu sangat 50% diri kita udah fight-nya di situ gitu loh. Betul. Nah, kemudian juga saya ngelihat juga Mbak Opi juga menerima diri itu apa adanya gitu kan luar biasa. Banyak orang kan nggak mau nerima diri, kadang cuma pasrah, menolak gitu, mengurung diri, akhirnya tambah drop. Tapi beda. Saya lihat Mbak Opi kena begini, waktu untuk ini cuma sebentar saja, nangis-nangis, habis itu dia mulai bangkit lagi, cari solusi. Nah, yang ini kan cari solusinya bener gitu loh. Banyak jadi orang ada masalah tapi langsung cari solusi, bukan mikirkan masalahnya aja. Benar. Jadi itu yang sangat membantu banget. Juga yang kita lihat lagi, kebanyakan di luar sana kan begitu dapat kasus seperti kanker kayak gini kan, ketakutan luar biasa tuh. Sudah mulai pikirannya ke yang negatif-negatif. Jangan-jangan aku kena mistake. Jangan-jangan aku kena gini, santet. Pergi cari yang begitu-begitu deh untuk pengobatannya. Tapi Mbak Opi kan beda. Malah positif banget loh dia positifnya ke medis gitu loh. Karena memang ini penyakit medis kan. Nah, itu sangat menolong banget. Juga saya lihat semangatnya ini karena dukungan keluarga. Lingkungan, teman-temannya, banyak yang mendoakan. Alhasil ya pemulihannya lebih cepat gitu loh. Ya, 1,5 bulan kalau nggak salah tadi itu saya dapat bocoran dari Mbak Putri itu kalau nggak salah. Iya, cepat banget. Jadi bagi kita yang mencari, sebenarnya kita menemukan kan. Berarti pucuk dicinta, ulam pun tiba. Jadi Tuhan ini sebenarnya buka jalan gitu loh. Bagi mereka yang mau berusaha kan. Bagi mereka yang mau berusaha, bagi mereka yang mau berjuang. So, jadi yang di luar sana, yang masih berjuang ini untuk pemulihan, tetap semangat seperti yang dilakukan Mbak Opi tadi, positif ya. Habis itu tetap berdoa. Betul. Harus nurut juga. Ya, follow ya. Nurut 100%. Jadi yang dipesankan dokter seperti apa, turut juga. Nah, yang mempercepat lagi, ada satu lagi yang signifikan. Apa Jadi ini? kondisi sel tubuh ini pada saat kena kemo atau sel kanker ini kan drop kan, dikasih nutrisi yang tepat buat makanan selnya, sehingga pemulihannya cepat tadi itu. Jadi nutrisi yang baik dan benar. Betul, karena kan? kalau kemo itu kan yang dibunuh sebetulnya tujuannya kanker, tetapi sel kankernya, tetapi kan karena namanya kemo itu kan tidak bisa memilih, gitu loh. Nah, dengan terapi yang dijalani sama Mbak Opi benar-benar luar biasa. Jadi bisa bisa membantu Mbak Opi untuk tetap istilahnya meminimalis efek dari kemo itu dan membantu Mbak Opi pulih dengan sangat luar biasa. Nah, jadi informasi efeknya itu cepat ya. Betul, informasi ini bagus banget.
Oke. Ya, ya, saking ininya ya, saking masih semangatnya, masih kepengen apa ngobrol lagi, tapi dari tadi nih ingat waktu, aduh. Jadi kita ini lagi ya, tapi tetap kita harus ingatkan lagi, Bro. Jadi kisahnya dari Mbak Opi ini benar-benar luar biasa dan benar-benar spesial karena dari tadi dari yang nggak ada apa namanya, nggak ada gejala-gejala yang benar ini tiba-tiba seperti itu. Ya, langsung tiba-tiba. Jadi wajib di-sharingkan ke teman-teman di luar sana, wanita-wanita di sana yang masih berjuang, wajib lihat acara ini. Teman-teman bantu share dan like ya informasi ini agar dari informasi bisa menyebar luas kemana-mana. Bisa membantu banyak orang. Oke, terima kasih Dokter Sugeng, terima kasih Mbak Opi, sharingnya luar biasa. Luar biasa. Ketemu lagi ya, kita bisa lanjut lagi mungkin ya, untuk lebih ngobrol lebih ini lanjut lagi. Oke, semoga malam ini informasinya bisa diiring banyak orang ya, bermanfaat banyak orang, jadi berkah ya Bro ya. Apa nih Bro yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup nih? Pokoknya jaga kesehatan, karena kesehatan itu tidak ternilai harganya. Jangan jadi kita menunggu sedia sakit payung dulu sebelum ya. hujan. Betul, jangan menunggu sakit, baru cari obatnya apa sih, solusinya apa. Tapi sebelum sakit, kita harus tetap menjaga. Dengan nutrisi yang bagus, pola hidup yang bagus, lifestyle yang bagus, lingkungan yang bagus ya tentunya ya. Seperti itu ya. Setuju banget, Mbak. Sekali lagi terima kasih Mbak Opi, terima kasih Dokter Sugeng, dan terima kasih untuk semuanya yang menyaksikan acara live hari ini. See you ya acara selanjutnya. Yuk, thank you all. Thank you semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.